Terima kasih masih bersama Azul Corner, bersama narasumber kita Kapten Penerbang Sekti Ambarwati. Mbak Ambar penerbang perempuan, jadi ibu, jadi istri dalam sebuah keluarga. Gimana membagi waktunya? Yang jelas sebelum saya menikah dulu saya udah komitmen dengan suami, Mas. Saya juga nyarinya TNI AU biar nggak susah-susah koordinasinya. Oh, gitu ya? Jadi ketemu waktu pendidikan, kemudian saya bilang Pacar lama ditinggal atau gimana? Sudah Move on? karena fokus pendidikan. Oh, fokus pendidikan. Saya yang ditinggal maksudnya, Mas. Oh gitu ya? Ya Mas, jadi waktu itu saya udah bilang ke calon suami, saya nanti kepinginnya seperti ini. Saya pengen saya sudah penerbang, saya punya target-target yang pengen saya capai. Tentu saja itu semua akan berpengaruh ketika sudah menikah, Mas ya. Pada saat belum punya anak, ya antara saya dengan dia saja, jarang ketemu di rumah. Jadi pernah, kebetulan suami saya juga air crew juga, dia navigator di pesawat Hercules. Jadi sering sekali di rumah itu tidak pernah ketemu, Mas. Saya terbang, dia ada di rumah, dia terbang, saya di rumah sering. Terlebih lagi ketika sudah punya anak, kembali lagi saya memperjelas komitmen, saya tetap mau terbang sampai target saya tercapai. Kebetulan dari suami masih mensupport, karena memang support suami paling penting ini, Mas. Karena sudah bukan seorang Ambar ini kan, ini udah seorang istri dan seorang ibu. Jadi keinginan saya sampaikan. Saya pengen suami ngasih saran seperti apa, ya sejauh ini saran suami dan keinginan saya masih satu jalan. Meninggalkan anak itu jadi udah biasa ya? Menjadi terbiasa. Awalnya berat, menjadi terbiasa ya. Itu dinamika apa yang saya pilih, Mas ya, pilihan hidup, Mas ya. Namun di satuan saya memang tidak terlampau lama, Mas, untuk terbang. Tidak sampai 1 bulan harus meninggal keluarga, tidak. Paling lama mungkin 5 hari, 4 hari, 1 minggu lah meninggalkan keluarga. Jadi sampai sejauh ini masih running well, Mas, masih berjalan lancar. Ya dengan itu, Mas, anak saya harus diasuh oleh asisten. Ya, betul. Dalam terbang itu ada batasan maksimal. Berapa lama orang harus bisa terbang dalam 1 hari, dalam seminggu misalnya? Oke, yang pertama sesuai dengan tugas kita sebagai penerbang pesawat angkut atau transport, kita punya ketentuan minimal yang didapatkan dalam 1 bulan 15 jam. Minimal itu artinya kita tidak boleh kurang dari itu untuk mempertahankan skill kita, untuk mempertahankan kemampuan terbang kita. Tapi lebih dari itu tidak masalah. Namun kita ada batasan sesuai dengan SOP saya, dalam 1 bulan 125 jam. Itu sesuai SOP satuan saya. Jadi kalau tidak ada kegiatan, saya maksud tidak ada ikut dalam tim SAR misalnya, atau tidak mengangkut orang dan sebagainya, 15 jam itu bagaimana dicapai? Bisa melalui training. Jadi training itu training itu kita bicara training atau latihan itu tetap terbang. Namun hanya di home base, hanya di Halim. Jadi kebetulan saya juga sedang melaksanakan konversi ke pesawat yang baru diterima oleh satuan saya di pesawat CN295. Saya harus menyelesaikan sekian jam terbang. Jadi ketika saya tidak melaksanakan terbang keluar home base, keluar Halim, saya melaksanakan terbang di dalam Halim, betul. Itu yang harus dipenuhi ya, requirement iya, betul. Itu ya. Iya. Sejauh ini dengan tingkat kesibukan dan misi yang banyak, sudah 15 jam terbang itu udah lewat lah, Mas. Sudah lewat ya. Jadi Baik saya sendiri ataupun rekan-rekan saya yang lain udah, karena dengan kesiapan alutsista yang banyak, selalu diimbangi oleh kebutuhan misi yang banyak juga. Kalau secara struktural barangkali ada cita-cita untuk naik pangkat dan sebagainya. Kalau secara teknis apa sih mimpi seorang penerbang itu? Kalau mimpi seorang penerbang, yang jelas yang saya dapatkan dari senior-senior saya, instruktur saya, seorang penerbang itu dikatakan dia sukses, Mas ya, ketika dia meninggal di tempat tidur. Meninggal di tempat tidur? Ya, artinya ketika sudah pensiun, sudah sepuh itu, dia meninggal tempat tidur. Kalau meninggal di artinya, pesawat itu artinya? Ya, artinya kita tahu sendiri, gagal, Mas, ya? Gagal. Jadi yang menjadi keinginan saya sampai dengan saat ini sih, Mas, saya alhamdulillah masih diberi kemampuan untuk bisa terbang, Mas ya, dengan posisi sebagai seorang ibu dengan berbagai keterbatasan masih bisa terbang. Keinginan ke depan saya ingin jadi seorang instruktur penerbang, karena kebetulan senior saya dulu belum sempat jadi instruktur di Jogja.
Dan ini juga sudah saya komunikasikan dengan suami. Saya kan sudah tercapai jadi instruktur. belum, saya Belum. masih captain sekarang. Oh. Jadi nanti ketika sudah saatnya dapat panggilan instruktur, saya akan move ke Jogja, Untuk akan menjadi- sekolah di sana. Sekolah dulu mas. Sekolah instruktur. Instruktur dulu. Setelah itu baru ngajar. Jadi ngajar yang siswa-siswa baru yang Nggak ada lulusan. keinginan untuk menerbangkan pesawat lain, misalnya pesawat tempur gitu? Kalau itu sendiri sebetulnya sudah dijuruskan dari awal kita selesai pendidikan mas. Jadi kita selesai pendidikan itu, instruktur kita itu, dewan instruktur itu sudah tahu secara skill, secara psikologis, kita itu cocoknya di mana sih bakat kita. Gitu. Jadi dan itu tidak bisa dibohongin sebetulnya. Jadi nggak bisa ya pindah Nggak ke bisa, pesawat tidak bisa tempur mas. gitu ya? Tidak bisa. Jadi oh ini cocoknya di tempur, ini cocoknya di angkut, ini cocoknya di heli, udah seperti itu. Ya bisanya kita konversi saja. Kalau si N235 angkut jadi kategorinya ya? Angkut, betul, kita angkut. Kita bisanya konversi aja. Seperti saya sekarang sedang konversi ke 295. Kebetulan karena pesawat baru di satuan saya. Jadi biar karena memang seluruh penerbang yang ada di Skadron 2 kedepannya rencananya harus 2 rating, harus mengawaki 2 pesawat ini mas. 295 itu ya? Iya betul. Ya. Banyak sekali perwira-perwira angkatan udara di Indonesia maupun di luar itu di tengah-tengah puncak karirnya begitu switch dia ke penerbangan sipil begitu, mungkin karena lebih menarik, remunerasi dan sebagainya gitu. Tertarik juga nggak? Sampai sejauh ini sih saya tidak mas. Tidak. Karena apa? Karena saya udah bilang ke suami, kalau seorang istri punya gaji itu udah sebagai support suami. Tapi kalau saya harus yang mencari gaji utama itu bukan tugas pokok saya. Bukan tugas pokok ya. Itu saya sekarang seperti itu sih. Meskipun kan banyak keistimewaan kalau bisa dapat yang lebih bagus dari Iya betul sekarang. mas. Tapi sampai saat ini masih cukup dan sangat cukup sekali. Saya dengar katanya menikah dengan sesama angkatan udara gitu seperti Mbak Amar ini ada aturannya ya, tidak boleh lebih tinggi Oh iya. pangkat. Betul mas. Jadi kalau misalkan kita perwira, suami kita minimal juga perwira. Tidak diizinkan kalau kita perwira suami kita bintara, dan itu bukan hanya di TNI AU, di semua Meskipun angkatan cinta juga ya? seperti itu. Meskipun cinta. Wah, ada luar biasa ini ya. Jahat sekali ya mas. Jahat sekali. Oke, terus Tapi mas seperti itu mas kondisinya. itu aturannya ya? Iya betul. Karena apa? Efek psikologis atau? Saya rasa efek psikologisnya nggak mungkin lah seorang suami istri kemudian dalam kedinasan dia harus istrinya harus lebih tinggi dari suami, mungkin dari sisi sana mas ya. Dan itu masuk akal juga menurut saya. Mbak, kalau keinginan untuk menerbangkan pesawat yang lebih canggih misalnya Boeing atau apa itu bagaimana menyalurkannya itu? Jadi gini mas, di TNI Angkatan Udara ada beberapa skadron udara yang punya pesawat Boeing. Salah satunya skadron 17 yang merupakan tetangga kita di Halim. Di Halim juga. Ya dia tetangga depan skadron saya. Kemudian yang di seberang ada skadron 5 di Makassar kita punya. Untuk bagaimana kita bisa konversi ke sana, sebenarnya itu kembali ke kebutuhan kesatuan. oleh satuan iya. Kalau dirasa kebutuhan satuan tidak memerlukan, sebenarnya tidak betul. Karena memang setiap satuan punya kuota sendiri-sendiri, udah merekrut penerbang sekian dan semua itu harus. Kalau menerbangkan Hercules itu ada di skuadron mana? 31. 31 di Halim juga? Halim juga. Jadi Halim kan kami punya 4 skadron sekarang. Skadron 2, 17, 31, 45. Masing-masing berapa penerbang itu? Kalau misalkan penerimanya setiap tahun hampir sama mas. Setiap tahun pasti ada 2 atau 3 penerbang baru. Setiap tahunnya pasti akan merekrut dari siswa sekbang yang di Jogja tadi. Jadi setiap tahunnya pasti satu skadron itu menerima 2 atau 3 penerbang untuk mengawaki alutsista yang ada. Makanya untuk konversi itu tadi berdasarkan kebutuhan satuan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali.